Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. في كتابه المنهج السوي إلى قوله من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم إلى أن قال وقوله صلى الله عليه وسلم عفو الملوك أبقى للملك. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afwul muluk, maafnya raja atau maafnya pemimpin atau maafnya seseorang yang memiliki sesuatu, abqa lil mulki, menguatkan kepemilikannya. Ini diantara faedahnya memaafkan. Orang itu tidak menutup kemungkinan, bukan mustahil, melakukan kesalahan. Walaupun ia orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang alim, bukan mustahil melakukan kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak, karena bukan nabi, bukan rasul. Kalau nabi dan rasul itu maksum, memang ada benteng antara mereka dengan kesalahan, antara mereka dengan kemaksiatan, kejahatan. Kalaupun mereka melakukan, karena ada rencana Allah munculnya hukum. Seperti sholatnya Nabi dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Padahal beliau bukan musafir, bukan orang yang menjalankan bepergian yang diperbolehkan qashar sholat. Sehingga terjadi itu, sahabat itu ada yang ikut Nabi, ada yang berdiri, lalu ia berbicara dalam sholatnya. Yang ikut Nabi, ikut salam dengan Nabi. 2 rakaat, tahiyat, salam. Padahal mestinya 4 rakaat. Ada yang bingung, Nabi kok nggak berdiri? Sedangkan dia sudah belum salam. Dia belum nggak ngikut salam dengan Nabi. Berbicara dia dengan dalam sholatnya. Aga syaratis sholatu amnasita ya Rasulullah. Ada riwayat ikut salam juga, tapi kemudian dia berbicara. Nah ini berbicara dianggap di tengah-tengah sholat. Karena apa? Sholatnya belum selesai. Mestinya 4 rakaat. Aga syaratis sholatu amnasita ya Rasulullah. Nabi menjawab, ahakum magala dzul yadain. Mereka menjawab, bala. Akhirnya Nabi berdiri lagi.
Lah orang lupa itu biasanya karena apa? Karena dia fokus, konsentrasi, atau karena belehar? Orang sholat lupa. Itu karena apa? Karena sedang mikir yang lain. Kalau dia mikir apa yang dia lakukan, apa yang dikerjakan, insya Allah nggak lupa. Apakah itu mungkin terjadi pada Nabi? Sedangkan beliau sendiri pernah menyampaikan tanah mu'ayununa walayana mugulubuna. Mata kita benar merem, tidur, tapi hati enggak. Itu kalau berbaringnya, apalagi sholatnya. Tapi itu direncanakan oleh Allah agar muncul apa? Syariat, hukum. Bagaimana kalau orang itu salah dalam sholatnya? Ini loh hukumnya. Nah, dari mana ini? Pernah terjadi pada Nabi. Adapun para aulia, mereka bukan maksum. Mereka itu mahfud. Ini aulia, mahfud. Hanya dijaga. Jadi nggak ada benteng masih. Nggak ada benteng yang kokoh, yang kuat bisa melindungi mereka dari kesalahan kemaksiatan. Ibaratnya hanya sekedar penghalang. Masih ada kemungkinan ya, dibobol. Bahkan bukan kemungkinan kecil, kemungkinan besar. Kenapa? Mahfud ini aulia. Karena itu mereka terus waspada, terus berhati-hati. Ibarat pabrik, walaupun sudah ada CCTV, satpam masih menggunakan alarm, masih menggunakan ini, masih menggunakan itu. Kenapa? Antisipasi, nggak cukup dengan adanya satpam atau CCTV, masih menggunakan alarm dan yang lain sebagainya. Mereka para aulia seperti itu. Mereka nggak merasa aman, karena itu mereka tetap getol dalam ibadahnya, semangat dalam kebaikannya dan sebagainya. Itu sebagai apa? Antisipasi, waspada daripada bahayanya musuh yang membuat mereka lalai, lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya mereka ingin meminimalisir kesalahan, kemaksiatan, kejahatan, sehingga mereka selalu waspada. Ini aulia. Kalau ulama belum tentu wali. Ulama belum tentu wali. Kalau ulama wali, tidak ada namanya ulama usuk. Karena adanya ulama usuk, karena ulama itu belum tentu wali. Lah kalau aulia aja nggak menutup kemungkinan melakukan kesalahan, apalagi yang belum tingkatnya wali, masih ulama, kesalahan bisa terjadi. Jadi nggak usah heran, ini ulama, nggak usah heran. Kenapa? Mereka adalah orang. Hanya bedanya dengan kita, kalau mereka ngerti, kita nggak ngerti. Mungkin yang membuat kita kaget, kok bisa orang yang ngerti salah. Nah, itu mungkin aja namanya manusia. Ya kalau ulama dengan kita kan sama, nggak dijaga. Kalau wali dijaga, kalau kita nggak dijaga. Nah, melakukan kesalahan, ya itu kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Lah, orang yang bersalah, orang mungkin bersalah. Yang paling bagus dari orang yang berbuat salah itu adalah meminta maaf. Akan tetapi walaupun yang bersalah tidak meminta maaf, yang disalahi itu adalah memaafkan. Ada orang berbuat salah kepada kita, mau dia minta maaf ataupun tidak, yang paling bagus dari kita itu memaafkan, bukan menuntut, bukan membalas. Walaupun ia boleh membalas sesuai dengan kesalahannya, tidak lebih, tapi lebih bagusnya tidak membalas.
Kenapa? Karena ketika kita tidak membalasnya, kita akan mendapatkan yang lebih dari orang tersebut. Kalau dia punya jabatan, kalau dia punya kedudukan, nggak akan hilang jabatan dan kedudukannya. Justru akan lebih menguatkan. Akan lebih menguatkan, abqalil mulki, akan lebih menguatkan, akan lebih mengkokohkan apa yang dia miliki ketika dia memaafkan. Tapi nafsu tidak memperkenankan itu. Nafsu ingin apa yang kita miliki hilang, rusak, sehingga manas-manasi nafsu. Nah, kalau kamu nggak melawannya, kamu dianggap kalah. Kamu nanti akan direndahkan, kamu nanti akan ini diobong-obongi sama nafsu. Padahal ketika kita memaafkan, itu menjalankan perintahnya Allah. Allah memerintahkan kita untuk memaafkan. Faman afa wa aslaha. Menganjurkan kita untuk memaafkan. Bahkan bukan sekedar memaafkan, wa aslaha, berbuat baik. Bersikap baik, berperilaku baik kepada siapa? Kepada orang yang bersalah kepada kita. Sesuai dengan sifatnya orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Bisa meluapkan emosinya, tapi dia lebih menahan, mengendalikan emosinya. Kemudian wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang. Apa yang dia dapat? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik, dicintai sama Allah. Ayat yang lain, fa ajruhu 'alallah, pahalanya yang tahu itu Allah. Jadi dia bermuamalah langsung dengan Allah tanpa melalui malaikat. Langsung hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Memaafkan. Dan itulah sifatnya orang-orang yang istimewa. Bahkan pemimpinnya orang-orang yang istimewanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi Muhammad membalas yang sama, balasannya tidak. Tidak membalasnya. Malah justru apa? Memaafkan. Ketika Nabi SAW mendapatkan kepemimpinan penuh, mereka KO, kalah total, sehingga Mekah dikuasai lagi oleh Nabi, diambil alih oleh Nabi. Apakah orang-orang yang memusuhi Nabi di Mekah tadi itu kemudian dibantai, dihabisi? Tidak. Malah Nabi melepaskan mereka, membebaskan mereka, dilepas, dibebaskan. Bahkan kunci Ka'bah itu dikembalikan oleh Nabi kepada yang memegangnya. Gak kemudian dikuasai, mereka gak dikasih tempat, posisi atau diusir, enggak. Bebas mereka. Itu tanda apa? Bahwa Nabi memaafkan, tidak menyimpan dendam apapun kepada mereka. Kita lihat para sahabat pun sama. Para tabi'in sama. Tabi'in sama. Bahkan Imam Ibrahim bin Adham sampai mengatakan apa? Ketika ada orang yang memukulnya dan orang itu tidak tahu kalau ini adalah Imam Ibrahim bin Adham. Setelah tahu dia minta maaf sampai mencium tangan dan kakinya, sampai ngoceh ngomel, kenapa engkau tidak mengatakan kalau engkau ini adalah Imam Ibrahim bin Adham dan lain sebagainya.
Itu Imam Ibrahim bin Adham ketika ditanya, kenapa engkau memaafkan? Padahal dia berbuat salah loh. Katanya Imam Ibrahim bin Adham, aku nggak mau mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia memberikan pahala kepadaku, kemudian aku memberikan kepada dia neraka. Nggak mau aku. Karena dia memberikan pahala kepadaku, aku berikan kepada dia permohonan, doa kepada Allah agar dia mendapatkan surga. Kita kan pandangan kita kejahatan ini, mukul tanpa hak. Ya mestinya kita bales. Tapi lihat pandangan mereka beda. Jelas orang itu bersalah. Tapi lihat Imam Ibrahim nggak mau mengambil kesempatan dalam hal itu mendoakan buruk atau doa yang nggak benar. Tapi justru mendoakan apa? Surga. Nah ini faedah keutamaan apa? Memaafkan. Nggak akan jatuh martabat kita, nggak akan hilang apapun yang kita miliki. Ketika apa? Memaafkan. Afwul muluk abqalil mulki. Ketika kita memaafkan, apapun yang kita miliki nggak akan hilang. Justru akan apa? Lebih menguatkan dan mematenkan. Jadi kalau kita bahas tentang faedah memaafkan banyak. Nah, contoh-contohnya banyak. Walhasil intinya kita harus bisa memiliki sifat memaafkan, tidak menunggu orang yang minta maaf. Langsung memaafkan. Jadi belajar tidak menyimpan rasa sakit hati, dendam kepada saudara muslim walaupun ia bersalah. Justru bisa memaafkan. Kita ini nggak dituju nyopet, tidak dituju nyuri. Nggak dituju nyopet, nggak dituju nyuri. Cucu Rasulullah sudah pernah dituduh nyuri, nyopet. Orang mau bayar utang. Sebelum dia bayar utang mampir masjid, sholat. Kebetulan di masjid itu hanya ada satu orang, Imam Ali Zainal Abidin. Setelah orang itu sholat, barangnya nggak ada. Marah-marah, nuduh Zainal Ali Zainal Abidin nyopet, nyuri. Dibilang uangnya sekian, tunggu sini, pulang ngambil uangnya, dikasihkan orang tersebut. Jumlah uang yang diinginkan orang tersebut. Sudah. Marah-marah sambil menasihati, awas, jangan nyuri, nyuri itu haram, ini itu ngoceh, ngomel. Imam Ali, ya itu. Padahal nggak nyuri, nggak ngambil. Ya. Sudah, orang tersebut berangkat. Pulang, istrinya ngomong, kalau bahasa sini, Mas, jari mengati bayar utang, kok duitnya tidak digowo? Kaget, hah? Jadi dia perasaannya tadi itu sudah bawa duitnya, ternyata uangnya ketinggalan di rumah. Bingung, siapa orang itu? Aku tuduh, nggak marah, nggak klarifikasi, malah justru ngasihkan uangnya. Cari, ambil uangnya dia yang untuk bayar utang tadi itu cari. Nggak tahu dia. Cari-cari, ketemu. Sampai ada orang yang ngomong, engkau ini masuk Mekah nggak tahu Ka'bah. Ini Zainal Ali Zainal Abidin kamu nggak mengenalnya. Seperti orang masuk Mekah nggak tahu Ka'bah. Akhirnya dia tanya. Akhirnya katanya beliau ini sesuai dengan kakeknya. Dan pasti engkau adalah benar-benar
cucunya. Kenapa? Memiliki sifat yang tidak jauh dengan kakeknya, memaafkan. Kalau kita coba antemi wonge, nggak nyolong itu, apalagi mau ngasih uangnya, aduh tambah nggak mau. Ini dikasih uangnya pribadinya tuh. Ketika orang itu mau membalikan, nggak diterima uangnya orang tersebut, nggak diterima. Kalau kita, makanya ya lain kali itu jangan asal ngomong, jangan asal nuduh. Ini doe, lagi sok tambah ono. Ini kalau kita, ini enggak. Justru uangnya nggak diambil, tidak diambil uangnya. Apakah jatuh martabatnya setelah dituduh? Tidak. Apakah habis apa yang dia miliki? Tidak, bertambah. Itu yang pentingnya, memaafkan. Nah, karena itu kita ini jangan nyimpen dendam. Ada omongan orang yang orang itu ngomong mungkin asal-asal ceplas-ceplos, kemudian kita simpen, kita pikirkan selalu, hampir ono omai ceritane tentang fulan. Ndak kesel awakmu iki. Hilangkan itu. Seperti itu hilangkan, sudah. Maafkan, sudah anggap orang ngomong itu masuk kanan keluar kiri, api jigiin, elek buangen. Seperti kalau kita beli buah itu loh. Kalau kita beli buah yang bagus kita makan, yang bosok buangen. Mosok di mana sati wong sing dodolan. Yang salah itu kamu. Lah apa kok ndak kon delok? Lah apa kok ndak milih? Jadi kamu. Lah kamu juga gitu, omongan itu pilihin sing api jigiin, elek buang sisino, jigiin sing api. Selesai. Enggak. Percuma, enggak ada manfaatnya. Justru itu kalau kita tidak menyimpan dendam, memaafkan, hidup kita itu plong, tenang, enteng, seperti orang nggak punya apa-apa tuh. Insya Allah kena angin isok miber, saking entengnya. Kenapa? Nggak ada pikiran tentang kepada ini, tentang nggak ada, sudah bebas kita. Bebas. Nah, itulah faedahnya memaafkan. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dan mudah-mudahan kalau kita bersalah kita menjadi orang yang gentleman untuk meminta maaf, dan semoga kita bisa dikuatkan oleh Allah hubungan antara Islam, iman, sehingga kita bisa bersatu dalam menegakkan apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.